Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ahmad Taufik dan rekan-rekan saya ada Nini Rahayu, Tika Agustina, Fatia Nur Latifah, dan Zahratul Hanifah. Kami mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden pertama kita, Ir Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kehidupan seseorang tidak lepas dari sebuah sejarah. Selanjutnya, sebuah negara pada hakikatnya dibangun berdasarkan suatu landasan yang kemudian dijadikan dasar negara. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Dalam kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila dibagi menjadi 5 era, yaitu yang pertama, era prakemerdekaan, kedua, era kemerdekaan, ketiga, era Orde Lama, 4, era Orde Baru, dan yang terakhir, era Reformasi. Pada era prakemerdekaan, kita mengenal ada zaman prasejarah. Pada masa prasejarah tersebut, sebenarnya inti dari kehidupan mereka adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu nilai religius, nilai prikemanusiaan, nilai kesatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Pancasila merupakan khasanah budaya Indonesia. Mengapa demikian? Karena nilai-nilainya telah ada dan hidup dalam sejarah Indonesia dari jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka, termasuk ketika berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Di antaranya Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Di samping itu, pada era kemerdekaan terdapat pula zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, dan zaman sebelum proklamasi. Selanjutnya, Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal dengan BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI pertama dilakukan untuk menentukan dasar negara Indonesia. Sidang berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Usulan yang pertama disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan tersebut diantaranya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, usulan yang kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945. Usulan tersebut diantaranya teori negara perseorangan atau individualis, paham negara kelas, paham negara integralistik. Dan usulan yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan tersebut diantaranya nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial,
ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Era kemerdekaan. Era kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, tanggal 18 Agustus pada rapat PPKI ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden serta wakilnya. Sesudah itu, dimulailah pergolakan politik dalam negeri seperti berikut ini. Yang pertama, pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Negara bagian dalam RIS. Yang pertama, Negara bagian RI Proklamasi. Yang kedua, Negara Indonesia Timur atau NIT. Yang ketiga, Negara Sumatera Timur atau NST. Akhirnya, berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan dengan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Pancasila pada era Orde Lama. Era Orde Lama ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Orde Lama berlangsung antara tahun 1959 sampai 1966, yakni saat kepemimpinan Presiden Soekarno yang ditandai dengan pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Pada masa ini, Pancasila mengalami ideologisasi, di mana Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Insinyur Soekarno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut Uzbek, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pancasila banyak ditampilkan pada saat membahas mengenai kepribadian nasional. Dalam pandangan kebangsaan, dikemukakan kritik-kritik terhadap liberalisme, sistem demokrasi barat, dan gerakan separatisme. Pancasila dipertentangkan dalam hal-hal tersebut pada masa ini. Era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Di era Orde Baru juga terdapat kebijakan pemerintah terkait penamaan nilai-nilai Pancasila, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Visi Orde Baru pada saat itu adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1967, Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntunan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh peri kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum. Dalam era reformasi, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara, ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka diimplementasikan sebagai berikut. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma nasional bidang ekonomi mengandung pengertian bagaimana suatu falsafah itu diimplementasikan secara real dan sistematis dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan di mana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang Hankam, maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri dui fungsinya dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dengan memasuki kawasan filsafat ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigmanya perlu dipahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Kesimpulan dari materi presentasi kami yaitu dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan tujuan pendidikan Pancasila akan dapat terwujud. Masyarakat Indonesia yang memahami Pancasila dengan baik, mereka tidak hanya mengetahui makna Pancasila, mereka juga harus memahami dengan benar dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.